Hide, jangan tempel ke engine. Voice. Satu suara perempuan, Indonesia, dewasa. Tenang. Saran engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion, B1 sampai B3, tenang sedih. B. 4 tegang menanjak. B5. Tegas dingin. B6, hangat atur manual. Body. Tanpa tag. Paste below this line. Villa seharga 8 miliar rupiah itu milik mertua saya. Tapi di dalamnya tidak ada satu kamar pun untuk saya. Mereka menyiapkan gudang sempit di samping toilet, lalu menyuruh saya tidur di sana. Malam itu, saya menyeret koper keluar dari gerbang tinggi villa itu. Dan keesokan paginya, ponsel saya menyala dengan 99 panggilan tak terjawab dari ibu mertua. Bukan karena beliau menyayangi saya, tapi karena tanda tangan saya ada di tempat yang sangat mereka butuhkan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kisah ini terinspirasi dari banyak cerita nyata. Namun, nama dan tempat sudah diubah. Jika kalian pernah merasa dianggap tidak ada di rumah sendiri, mungkin kalian akan mengerti perasaan saya malam itu. Nama saya Anindya Maharani. Usia saya 34 tahun. Dulu saya bekerja sebagai staf keuangan senior di sebuah kantor akuntan. Saya berhenti setelah melahirkan anak saya, Kayla, yang kini berusia 3 tahun. Saya pikir mengurus rumah dan membantu usaha keluarga suami adalah pilihan yang baik. Saya tidak tahu, keputusan itu yang nanti hampir menyeret saya ke jurang. Suami saya bernama Reza, 38 tahun. Ia manajer operasional di perusahaan keluarganya. Perusahaan itu bergerak di bidang konstruksi dan pasokan material. Dulu kami tinggal di rumah kontrakan sederhana di Bintaro. Hidup kami pas-pasan. Tapi tenang. Saya masih ingat sore-sore ketika Reza pulang dengan baju penuh debu, lalu menggendong Kayla sambil tertawa. Waktu itu, saya percaya lelaki ini akan selalu berdiri di samping saya. Ibu mertua saya, Bu Sutina, adalah pemegang kendali sebenarnya di keluarga itu. Usianya 61 tahun. Beliau selalu berkata, bisnis harus ada tangan perempuan yang mengatur. Jadi semua hal beliau ingin ikut campur. Tanda tangan kontrak, urusan dengan mitra, sampai pembukuan. Tidak ada satu lembar dokumen pun yang lolos tanpa sepengetahuannya. Adik ipar saya, Dita, berusia 29 tahun. Baru lulus kuliah, Bu Sutina mendorongnya untuk mengurus hubungan luar, bertemu klien, menghadiri jamuan makan, belajar bernegosiasi. Dita pandai tampil, senyumnya manis di depan orang, tapi matanya selalu menghitung. Sejak awal, saya merasa Dita memandang saya seperti memandang pembantu yang kebetulan punya marga keluarga. Saya tidak pernah menyangka latar belakang saya sebagai orang keuangan justru membuat saya berbahaya di mata mereka. Dan saya juga tidak menyangka ketelitian saya yang dulu dipuji suatu hari akan menjadi satu-satunya hal yang menyelamatkan saya. Setahun yang lalu, perusahaan keluarga suami saya berubah total. Dari bisnis kecil-kecilan, mereka tiba-tiba menanjak dengan cepat. Awal tahun itu, beberapa kontrak besar berhasil ditandatangani. Arus kas masuk deras. Keuntungan melonjak. Setiap kali truk material baru tiba di gudang, Bu Sutina akan berdiri di tengah halaman dengan tangan di pinggang. Beliau berbicara seperti sedang berpidato. Kalau bukan ibu yang pegang kendali, mana mungkin keluarga ini bisa seperti sekarang. Kalimat itu beliau ucapkan begitu sering hingga saya hafal. Awalnya saya hanya tersenyum. Saya pikir beliau sudah tua dan senang diakui. Tapi semakin lama, saya merasa kalimat itu bukan lagi kebanggaan. Itu adalah cara untuk mengingatkan semua orang. Semuanya milik beliau. Jasa milik beliau. Keputusan milik beliau. Dan orang seperti saya hanya boleh diam dan bekerja. Sejak perusahaan makmur, keluarga itu berubah dengan cepat. Makan malam kini dilengkapi anggur import dan hidangan mahal. Dita mulai membeli tas bermerek. Reza semakin sibuk. Ponsel selalu menempel di tangannya. Dan saya tetap di belakang, mengurus rumah, menjaga Kayla.
Sesekali diminta memeriksa dokumen kecil, karena saya teliti dan tanda tangan saya rapi. Disinilah semuanya bermula. Suatu sore, Reza pulang membawa setumpuk berkas. Katanya, surat konfirmasi serah terima barang. Sayang, tolong tanda tangan di sini. Cuma formalitas. Biar lengkap. Saya membuka satu lembar, mencoba membaca. Reza langsung menutupnya dengan tangan. Tidak usah dibaca, ini urusan perusahaan. Tanda tangan saja. Saya ragu sebentar. Lalu, saya menurut, karena waktu itu saya percaya. Ini untuk keluarga. Apa salahnya membantu suami sendiri? Beberapa minggu kemudian, Bu Sutinah memanggil saya. Beliau menyodorkan map lain. Anin, ini lampiran proposal. Tanda tangan di kolom bawah ya. Saya bertanya, ini dokumen apa, Bu? Beliau menatap saya dengan tajam. Sejak kapan menantu banyak tanya soal urusan kantor? Sudah, tanda tangan saja. Suara beliau dingin. Dan saya, yang masih ingin dianggap bagian dari keluarga, kembali menurut. Saya tidak tahu setiap goresan pena saya hari itu sedang dijahit menjadi jerat untuk diri saya sendiri. Saat itu, perusahaan sedang meroket. Tapi saya mulai melihat keanehan. Beberapa kali, pintu ruang kerja Reza tertutup rapat. Di dalam, ada Bu Sutinah, Dita, dan beberapa orang yang tidak saya kenal. Mereka berbicara berbisik-bisik. Setiap kali saya lewat membawa minuman, mereka langsung berhenti, lalu menatap saya. Sampai saya pergi. Suatu malam, saya mengantar teh ke ruang kerja Reza. Pintunya sedikit terbuka, dan saat hendak mengetuk, saya mendengar suara Bu Sutinah yang sangat jelas. Menantu yang terlalu mengerti soal angka, itu merepotkan. Suatu hari nanti, kita harus waspada padanya. Saya membeku. Tangan saya gemetar hingga nyaris menjatuhkan cangkir. Dari dalam, terdengar suara Dita menyahut sambil tertawa kecil. Ibu, tenang saja. Dia kan tidak pegang apa-apa, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lalu suara Reza, pelan dan ragu. Kasihan dia. Bu, tapi suaranya langsung ditepis. Kasihan apa? Soal uang harus jelas. Baru keluarga bisa tenang. Saya mundur selangkah. Saya tidak jadi masuk. Saya berbalik dan pergi. Di kepala saya hanya ada satu pertanyaan. Jika saya keluarga, mengapa harus diwaspadai? Jika saya istri dari putranya, mengapa saya dianggap ancaman? Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin beliau sedang emosi soal bisnis. Mungkin beliau hanya takut soal harta. Saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan menuntut, tidak akan meminta, tidak akan bertanya. Saya akan hidup dengan baik, menjalankan kewajiban saya. Dan mereka pasti akan tenang. Saya salah. Semakin saya diam, semakin mereka menganggapnya wajar. Semakin saya sabar, semakin mereka berani menekan. Ada orang yang tidak akan lebih menyayangimu karena kamu baik. Mereka justru semakin menindas karena kamu mudah ditindas. Tapi waktu itu, saya belum mengerti hal itu. Saya masih memelihara keyakinan naif bahwa selama saya tidak menuntut, semuanya akan baik-baik saja. Suatu malam, Bu Sutinah mengumpulkan seluruh keluarga ke ruang tamu. Beliau duduk tegak di sofa. Di hadapannya, ada setumpuk dokumen terjilid rapi. Dita duduk di sampingnya, seperti sekretaris pribadi. Reza bersandar di dinding, memegang ponsel. Tapi tatapannya menghindar. Begitu saya keluar, Bu Sutinah langsung bicara. Suaranya seperti proklamasi. Kita sudah putuskan untuk membeli villa. 8 miliar. Tahun ini, keluarga kita panen besar. Seluruh ruangan bersorak. Telepon berdering satu sama lain. Ucapan selamat masuk bertubi-tubi. Saya ikut senang. Senang untuk keluarga. Senang untuk suami saya. Tapi kegembiraan itu hanya sesaat. Bu Sutinah menatap saya lurus, tanpa basa-basi. Uang ini hasil kerja keras Ibu dan Dita. Ibu katakan di awal, biar nanti tidak ada yang bertanya-tanya. Lalu beliau menoleh ke Dita dan tersenyum puas. Saya tertegun. Saya tidak mempertanyakan siapa yang berjasa. Saya hanya sakit dengan cara beliau bicara. Cara beliau sengaja menghapus saya dari gambar keluarga. Saya menatap Reza, menunggu penjelasan. Ia hanya bergumam. Ibu bicara begitu, biar jelas saja. Jelas untuk siapa? Saya membatin.
Jelas. Agar saya tahu di mana posisi saya di dunia ini. Insiden pertama datang di hari mereka melihat rumah. Villa itu berada di kompleks tenang di Pondok Indah. Gerbangnya tinggi, jalannya lebar. Begitu masuk, Dita berlari ke seluruh penjuru. Matanya berbinar seperti anak kecil yang dapat mainan. Ia menunjuk lantai 2. Kamar utama punya Dita ya. Dita kan anak perempuan, lebih dekat dengan ibu. Bu Sutinah mengangguk tanpa bertanya pada siapapun. Reza tersenyum canggung. Dan saya berdiri di tangga. Menggenggam tali tas saya. Saya menunggu seseorang menyebut kamar untuk saya dan Reza. Tapi tidak ada. Bu Sutinah membagi semuanya dengan rinci. Kamar beliau, kamar Dita, ruang tamu, ruang kerja, ruang ibadah. Seolah dalam daftar itu, kami adalah item yang tidak ada. Malamnya, saya bertanya pada Reza dengan sangat lembut. Kita di kamar mana? Mas, ia sibuk dengan ponselnya. Nanti saja dipikirkan. Ini kan baru lihat rumah. Saya mendengarnya, dan hati saya mencelos. Insiden kedua terjadi saat penandatanganan akta jual beli. Bu Sutinah membawa dokumen-dokumen itu ke rumah untuk disimpan. Tanpa sengaja, mata saya melirik sampul berkasnya. Saya terkejut. Nama pemilik yang tertera hanya satu. Hajah Sutinah. Tidak ada nama Reza. Tidak ada nama Dita. Tentu saja tidak ada nama saya. Saya bertanya ragu, kenapa sertifikatnya atas nama ibu sendiri? Beliau menjawab singkat, tanpa mengangkat kepala. Atas nama ibu lebih mudah. Harta di rumah ini milik ibu. Dita yang duduk di sebelahnya menambahkan kalimat yang menusuk. Kakak, kenapa bertanya? Atas nama siapapun, ini tetap rumah kita. Lagi pula, kakak kan tidak ada kontribusi apa-apa. Saya menoleh ke Reza. Ia menghindari tatapan saya, lalu berbisik. Sayang, jangan buat ibu tidak nyaman. Saya terdiam. Saya istrinya, saya berhak tahu di mana saya berdiri. Tapi malam itu tidak ada yang menjawab. Insiden ketiga adalah hari pindahan. Kerabat datang membantu. Tawa dan obrolan terdengar riuh. Saya dan Reza juga punya barang. Tapi ketika saya membawa koper dan kardus ke lantai 2, Dita menghentikan saya. Barang kakak taruh di belakang saja. Jangan dibawa ke sini, saya bertanya. Di belakang itu di mana? Ia mengangkat bahu. Di area gudang. Tinggal sementara di sana saja. Saya menoleh ke Bu Sutinah. Berharap beliau menengahi. Tapi beliau malah berkata dengan lantang di depan beberapa kerabat. Bisa tinggal ya tinggal. Kalau tidak bisa, tahu diri saja. Kalimat itu seperti hantaman palu. Telinga saya berdengung. Beberapa kerabat menatap saya. Ada yang menunduk. Ada yang pura-pura tidak mendengar. Reza berdiri di samping saya. Tangannya mengepal, tapi tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Insiden keempat datang malam itu. Sekitar pukul 10. Bu Sutinah memanggil saya ke koridor. Beliau hanya menunjuk ke belakang rumah dengan dagunya. Kamar kalian di belakang. Mendengar kata kamar. Secercah harapan masih tersisa. Saya pikir mungkin hanya sementara. Reza berjalan di belakang saya. Tapi Dita ikut, seolah menonton pertunjukan. Semakin jauh ke belakang, cahaya semakin redup. Koridornya panjang dan sunyi, lantainya dingin. Beliau berhenti di depan pintu kecil yang jauh lebih tua dari pintu lainnya. Beliau membukanya, dan bau apak serta aroma pembersih toilet langsung menyengat. Saya terpaku. Yang disebut kamar itu sebenarnya gudang sementara, persis di sebelah toilet umum untuk pekerja. Di dalamnya ada kardus, rak besi, berdebu, dinding menguning bernoda, langit-langitnya rendah, lampu neon berkedip-kedip, tidak ada jendela, tidak ada ventilasi, ruang sempit dan dingin, seperti tempat untuk mengurung seseorang agar tidak terlihat. Saya menoleh ke Reza, berharap ia berkata sesuatu. Biar Mas rapikan dulu, atau besok kita cari solusi. Tapi ia menunduk. Pandangannya kosong. Tangannya menggenggam ponsel erat, seperti pelarian. Keheningannya saat itu bukan lagi soal kesabaran. Itu adalah kepengecutan. Pengecut
sampai membuat saya sakit. Dita bersandar di pintu, tertawa kecil. Tawa sinis yang terasa seperti tusukan jarum. Kakak kan sudah biasa hidup susah. Tinggal sementara di sini juga tidak apa-apa. Keluarga kita sibuk. Tidak ada waktu meladeni. Lalu ia menatap saya dari atas ke bawah. Seolah sayalah yang menuntut berlebihan. Saya menoleh ke Bu Sutina, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. Rumah sebesar ini. Bu, masa kami tinggal di gudang? Tatapan beliau dingin. Lalu berkata tanpa ragu, menantu tidak punya hak memilih tempat. Di mana saja ya di situ. Kalau tidak suka, pulang saja ke rumah orang tuamu. Beliau mengatakannya seolah sedang melempar kain lap. Selesai bicara, beliau berbalik dan pergi. Saya berdiri di sana. Saat itu, saya sadar betul, ini bukan karena kekurangan kamar, ini disengaja. Sengaja untuk menekan, sengaja untuk menghina, sengaja agar saya tahu posisi saya. Dan yang paling menyakitkan, mereka melakukannya tepat di depan suami saya. Dan ia memilih untuk diam. Saya tidak membantah, saya tidak menangis. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya tahu berdebat saat itu hanya akan menjadikan saya pembuat onar. Sementara mereka akan berperan sebagai korban yang dizalimi menantu. Saya sudah cukup lama hidup di keluarga seperti itu untuk memahami bahwa satu ucapan mereka bisa mengubah putih menjadi hitam. Benar, menjadi salah. Saya melangkah masuk ke gudang itu. Saya meletakkan tas saya, memandangi lantai yang lembab, noda air di sudut, dan lampu yang berkedip. Saya bertanya pada diri sendiri, apa salah saya hingga harus berada di sini? Saya merawat rumah ini, menjaga nama baiknya, bersabar demi mereka. Dan hasilnya, sebuah gudang di sebelah toilet. Saya menoleh ke Reza sekali lagi. Suara saya tidak lagi bergetar. Menurutmu, ini pantas? Ia masih menghindari tatapan saya. Sudah, jangan dibesar-besarkan. Ibu sedang lelah. Sabar beberapa hari. Beberapa hari. Saya mendengarnya dan tertawa dalam hati. Tawa tanpa suara. Saya mengerti. Beberapa hari hanyalah cara memperpanjang penderitaan saya. Karena jika saya bisa bertahan hari ini, mereka yakin saya akan bertahan besok. Dita tiba-tiba menyahut. Suaranya kasar. Kakak, jangan sok jadi korban. Kalau numpang hidup di rumah ini, ya terima saja. Kakak pikir kakak ini nyonya besar. Kalimat itu adalah tetes terakhir. Saya berdiri diam beberapa detik, tidak bereaksi. Tapi sesuatu di dalam diri saya patah. Bukan harga diri saya, melainkan kepercayaan tipis yang selama ini saya pertahankan. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya menarik koper saya keluar. Roda koper berderit di lantai marmer. Suaranya terdengar jelas di keheningan malam. Saya melewati koridor panjang, melewati ruang tamu yang luas. Tempat tadi sore masih penuh tawa. Kini hanya menyisakan bau anggur samar dan dinginnya barang mewah tanpa jiwa. Saat melewati tangga, saya bertemu Bu Sutina. Berdiri seolah sudah menunggu, melihat koper di tangan saya. Beliau menyeringai, benar-benar mau pergi. Saya menjawab singkat, iya. Beliau tertawa sinis. Pergi ya, pergi. Jangan besok-besok kembali sambil menangis. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya tidak lagi merasa takut. Saya hanya mengucapkan satu kalimat, sangat pelan. Saya tidak akan menangis. Saya hanya pergi dari tempat yang tidak menganggap saya manusia. Reza berlari menyusul hingga ke pintu. Sayang, tenang dulu. Kita bicara di kamar. Saya menoleh padanya. Saya tidak berteriak. Saya hanya bertanya, kamu mau bicara denganku? Atau kamu ingin aku tetap di sini agar keluargamu tenang? Ia terpaku. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Saya menarik koper saya dan melangkah keluar dari gerbang villa itu. Angin malam menerpa wajah saya, terasa dingin. Tapi anehnya, hati saya terasa ringan. Seolah baru saja menurunkan beban yang terlalu lama saya pikul. Saya tahu, saya baru saja meninggalkan rumah yang indah. Tapi saya sedang menyelamatkan harga diri saya. Saya sampai di rumah orang tua saya larut malam. Ibu saya, Bu Asih, membuka pintu. Melihat koper di tangan saya, beliau hanya bertanya pelan, ada apa lagi? Nak, saya tidak langsung menjawab. Saya hanya melepaskan koper.
lalu duduk terkulai di tepi tempat tidur. Saya pikir setidaknya malam itu akan tenang, tapi belum lama. Ponsel saya bergetar, lalu bergetar lagi, terus-menerus. Seolah ada yang menggedor pintu dengan palu. Saya melihat layar dan terkejut. Panggilan tak terjawab dari Bu Sutina. Angkanya terus bertambah. Saya membiarkannya, karena saya tahu jika saya menjawab, saya akan ditarik kembali ke pusaran yang sama, disalahkan, dimarahi, lalu dipaksa untuk tahu diri dan kembali. Keesokan paginya, saat saya membuka mata, layar ponsel menyala lagi. Saya mengambilnya, dan jantung saya seolah berhenti. 99 panggilan tak terjawab. Semuanya dari Haja Sutina. Saya menatap angka itu dengan punggung merinding. Seseorang yang baru kemarin berkata, kalau tidak suka, pulang saja. Seseorang yang tertawa saat saya pergi. Bagaimana mungkin hanya dalam semalam? Menelpon saya 99 kali. Jika karena marah, beliau tidak akan merendahkan diri. Jika karena gengsi, beliau justru akan diam. Berarti hanya ada satu alasan. Beliau panik. Pesan masuk bertubi-tubi, tidak ada lagi nada angkuh seperti semalam. Pulanglah, kita bicara baik-baik. Kalau ada apa-apa, selesaikan pelan-pelan. Lalu ada lagi, soal kamar itu hanya salah paham. Jangan dibesar-besarkan. Saya membaca itu dan tertawa getir. Salah paham. Salah paham soal sebuah gudang di sebelah toilet. Salah paham saat seluruh keluarga hanya menonton. Saya dihina tanpa ada yang membela. Belum sempat berpikir lebih jauh. Ponsel berdering lagi. Kali ini, Reza. Suaranya tergesa-gesa, sangat berbeda dari keheningannya semalam. Sayang, angkat teleponnya. Mas, mohon, jangan emosi. Soal kamar itu hanya salah paham. Kita pulang dan bicara. Saya diam sejenak. Suara saya anehnya tenang. Semalam kamu juga ada di sana. Bagian mana yang salah paham? Di seberang. Ia terdiam. Lalu tergagap. Bukan begitu maksudnya. Ibu kan orangnya emosional. Saya memotongnya. Tidak dengan nada tinggi. Jangan bilang berantakan lagi. Berantakan tidak menciptakan sebuah gudang. Berantakan tidak membuat orang memperlakukan suami istri seperti orang asing. Ia menghela napas. Suaranya merendah. Pulanglah. Jangan buat masalah ini jadi besar sampai di situ. Hati saya benar-benar dingin. Ternyata yang ia sebut bukan kesedihan saya, bukan perasaan saya yang terluka. Ia takut masalah menjadi besar. Ia takut sesuatu akan terjadi. Saya mulai curiga. Sebuah kecurigaan yang sangat jelas. Kenapa mereka panik secepat ini? Saya meletakkan ponsel. Belum sempat berpikir. Ponsel bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Lalu, nomor tidak dikenal lainnya. Ada panggilan dari telepon kantor. Saya ragu menjawab. Tapi panggilan itu terus datang. Seolah pihak di seberang tidak akan tenang sebelum saya mengangkatnya. Tepat saat itu, sebuah pesan muncul dari seseorang yang sudah lama tidak menghubungi saya. Pak Gunawan, akuntan di kantor itu, yang dulu cukup akrab dengan saya saat saya masih sering membantu pembukuan. Pesannya singkat dan rahasia. Bu Anin, sejak ibu pergi, kantor jadi kacau. Pembukuan sedang diperiksa. Saya selesai membaca, dan tangan saya tiba-tiba terasa dingin. Diperiksa? Maksudnya apa? Siapa yang memeriksa? Karena apa? Saya mencoba menelponnya kembali. Ia tidak menjawab. Hanya beberapa detik kemudian, ia mengirim pesan lagi. Saya hanya berani bilang segini. Ibu, hati-hati. Jangan tanda tangan apapun lagi. Saya duduk membatu, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang menyibak tirai di depan mata saya. Saya tiba-tiba teringat bulan-bulan saat perusahaan meroket. Rapat-rapat tertutup di balik pintu. Kalimat waspada pada menantu. Dokumen-dokumen yang pernah diberikan Bu Sutina untuk saya lihat sekilas. Lalu, selalu ditariknya kembali. Saat-saat mereka meminta saya menandatangani. Katanya sekedar melengkapi berkas. Tanpa penjelasan rinci, saya selalu menenangkan diri bahwa saya tidak terlibat.
Karena saya tidak mengelola uang. Tapi sebagai orang keuangan, saya tahu satu hal. Jika terjadi sesuatu, orang tidak hanya bertanya pada pemegang uang. Mereka juga bertanya pada orang yang menandatangani. Insiden berikutnya, ponsel berdering lagi. Bu Sutina, saya tidak menjawab. Beliau mengirim pesan. Nadanya berbeda. Pulang sekarang juga. Ibu tidak mau banyak bicara. Yang penting, kamu pulang. Saya menatap kata-kata itu. Jantung saya berdebar kencang. Seseorang seperti beliau, yang seumur hidup terbiasa memberi perintah. Sampai mengirim pesan, ibu tidak mau banyak bicara. Artinya, beliau sedang sangat ketakutan, hingga tidak punya tenaga lagi untuk bersikap angkuh. Menjelang siang, saya menerima telepon dari seorang kenalan Reza di perusahaan. Ia bicara berputar-putar. Tapi saya menangkap ketegangan dalam suaranya. Hari ini, ada tim yang turun melakukan pemeriksaan mendadak. Saya bertanya langsung, tim apa? Ia diam sejenak, lalu menjawab, tim dari kantor pajak. Mereka sudah di ruang keuangan sejak pagi. Sampai sekarang, belum keluar. Saya mendengarnya, dan punggung saya merinding. Pemeriksaan pajak mendadak bukan hal sepele. Dan itu terjadi tepat setelah malam saya meninggalkan villa. Tentu saja, bukan karena saya pergi, maka tim pajak datang. Tapi cara keluarga itu panik menelpon saya, menunjukkan satu hal. Mereka takut saya lepas kendali, takut saya tidak berada dalam jangkauan mereka. Saya mulai merangkai semuanya seperti menyusun puzzle. Villa 8 miliar, atas nama Bu Sutina seorang. Saya disingkirkan di hari pertama pindahan, ke tempat paling tersembunyi. Kalimat waspada pada menantu, dan sekarang pemeriksaan pajak. Setiap kepingan menyatu dan membuat saya bergidik. Saya bukan hanya menantu yang disingkirkan. Saya juga sebuah mata rantai yang sangat mereka butuhkan untuk tetap terkendali. Bukan karena kasih sayang, tapi karena mereka takut saya lepas dari posisi di mana saya bisa dimanfaatkan saat dibutuhkan. Saya tidak bisa lagi duduk diam. Saya memang bukan orang yang suka ikut campur urusan bisnis. Tapi jika saya terus diam, bisa jadi saya akan dijadikan kambing hitam tanpa saya sadari. Saya berkata pada diri sendiri, jika saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak perlu takut. Tapi saya juga tidak bisa naif dan percaya orang akan memperlakukan saya dengan adil secara otomatis. Pagi itu, saya mengenakan pakaian sederhana, topi dan masker. Lalu naik ojek online menuju kantor keluarga suami saya. Saya tidak memberitahu siapapun, tidak menelpon Reza. Saya hanya ingin melihat langsung bagaimana situasinya. Semakin dekat ke lokasi, hati saya semakin berat. Kantor yang biasanya ramai dengan suara truk dan karyawan. Hari itu suasananya sangat berbeda. Satam berdiri lebih tegap, wajahnya tegang. Beberapa karyawan yang bergerombol di sudut halaman langsung terdiam saat melihat saya masuk. Saya melangkah melewati lobi. Pintu ruang keuangan tertutup rapat. Gordonnya ditutup. Di depan pintu ada 2 orang asing berpenampilan rapi, memegang map. Suasana berat itu seperti saat ada orang meninggal. Semua orang tidak berani tertawa, bahkan tidak berani bernapas lega. Saya tidak langsung masuk, karena saya tahu pasti akan dihalangi. Saya berjalan memutar melalui area kerja karyawan, mencari tahu. Saat saya mencari kenalan, sebuah tangan menarik lengan saya dengan lembut. Saya menoleh dan melihat Pak Gunawan. Wajahnya pucat. Ia melihat ke sekeliling. Takut ada yang melihat. Lalu memberi isyarat agar saya mengikutinya. Ia membawa saya ke sudut tangga yang sepi. Begitu kami di sana, ia langsung berbisik. Suaranya bergetar. Bu Anin, kenapa ke sini? Pergi saja, di sini bahaya. Saya bertanya pelan. Tolong jelaskan, sebenarnya ada apa? Pak Gunawan menelan ludah. Pembukuan tahun ini tidak bersih. Saya tertegun. Saya bertanya lagi, mencoba agar suara saya tidak bergetar. Tidak bersih bagaimana? Ia menatap saya. Tatapannya penuh keputusasaan. Ada banyak pos yang tidak cocok antara faktur masuk dan keluar. Ada yang sepertinya pengeluaran fiktif. Ada juga yang seperti menyembunyikan pendapatan. Beberapa bulan ini, ruang keuangan dipaksa mempercantik angka. Sekarang, tim pemeriksa turun. Semuanya bisa terbongkar. Telinga saya berdengung.
Pemandangan Bu Sutinah yang memamerkan omset, rapat-rapat tertutup. Dan kalimat perempuan, tahu apa soal bisnis. Tiba-tiba muncul kembali dengan jelas. Ternyata kesuksesan itu bukan hanya dari keringat, tapi mungkin juga dari hal-hal lain. Belum sempat saya mencerna semuanya. Pak Gunawan menarik saya lebih dekat. Suaranya semakin pelan. Bu Anin ingat dokumen-dokumen yang pernah Ibu tanda tangani. Waktu mereka bilang hanya untuk melengkapi berkas. Jantung saya seperti dihantam. Tentu saja saya ingat. Ada beberapa lembar yang dibawa Reza. Katanya surat konfirmasi serah terima barang. Ada yang diberikan Bu Sutinah. Katanya lampiran proposal. Saat itu saya hanya berpikir, ini untuk perusahaan, untuk keluarga. Apa salahnya? Tapi sekarang, mendengar Pak Gunawan mengingatkannya, punggung saya terasa dingin. Saya bertanya dengan suara nyaris hilang. Apa ada hubungannya dengan saya? Pak Gunawan mengangguk sangat pelan, lalu berkata seperti berbisik. Ada beberapa berkas yang mencantumkan nama Ibu. Seolah-olah Ibu menjadi perantara untuk beberapa transaksi. Saya tidak tahu sejak kapan mereka melakukannya. Tapi memang ada dokumen atas nama Ibu. Kaki saya terasa lemas. Saya berpegangan erat pada railing tangga agar tidak jatuh. Di kepala saya saat itu hanya ada satu pikiran. Jika mereka sudah berencana untuk waspada pada menantu, berarti mereka juga sudah merencanakan untuk mendorong menantu menjadi tameng. Tepat saat itu, suara sepatu hak tinggi terdengar dari koridor. Dita muncul. Ia tidak lagi terlihat percaya diri seperti saat pesta. Lapisan bedak tidak bisa menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi, begitu melihat saya, ia langsung bersikap defensif. Seperti kucing yang terancam. Siapa yang mengizinkan kakak ke sini? Saya menjawab, tenang, saya datang mencari suami saya. Dita tertawa sinis. Tapi, senyumnya aneh. Suami kakak sedang sibuk. Pulang saja. Jangan buat keributan di sini. Saya menatap lurus ke matanya. Untuk pertama kalinya, saya melihat di mata Dita bukan hanya penghinaan, tapi juga ketakutan. Ketakutan yang nyata. Ia melirik cepat ke arah ruang keuangan, lalu kembali menatap saya dengan waspada. Saya bertanya langsung, tanpa basa-basi. Pembukuannya bermasalah. Wajahnya langsung berubah. Ia menatap saya tajam, seolah ingin menelan saya. Kakak dengar dari siapa? Saya menjawab singkat. Saya tidak perlu tahu dari siapa. Saya hanya perlu tahu apa yang sedang keluarga kalian lakukan. Dita menggertakkan gigi, lalu melontarkan kalimat yang setengah mengancam, setengah memohon. Kakak jangan ikut campur. Kalau kakak buka mulut, kakak juga tidak akan bersih. Kalimat itu seperti tamparan. Saya tiba-tiba mengerti hal yang mengerikan. Mereka sudah menyiapkan cara untuk mengikat saya. Meskipun saya tidak melakukan apa-apa, saya menatap Dita. Suara saya dingin. Saya tidak takut. Saya hanya takut menjadi bodoh. Ia hendak bicara lagi, tapi pintu ruang keuangan terbuka. Salah satu tim pemeriksa keluar. Tatapannya menyapu kami. Dita langsung menarik saya menjauh, berbisik cepat. Pergi. Apa kakak mau mati bersama kami? Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap sekali lagi ke koridor panjang, di mana para karyawan menunduk bekerja dalam kecemasan. Lalu saya berbalik dan keluar dari kantor. Hati saya seperti batu, dan saya tahu badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Meninggalkan kantor hari itu, saya tidak langsung pulang. Saya mampir ke sebuah warung kecil, duduk di sudut yang tersembunyi, memesan es teh, sekedar alasan untuk duduk. Pikiran saya kacau. Saya bukan ahli pembukuan kelas tinggi, tapi saya pernah bertahun-tahun menjadi staf keuangan. Saya tahu bagaimana sebuah jerat dokumen dirakit, dan saya mulai mengerti. Masalahnya bukan lagi soal gudang. Di balik villa 8 miliar itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar, dan saya berisiko terseret ke dalamnya. Tepat saat saya termenung, ponsel saya bergetar. Nomor tidak dikenal. Saya ragu, tapi firasat mendorong saya mengangkatnya. Di seberang, suara seorang pria paruh baya terdengar. Bicaranya cepat, tapi hati-hati. Anda istri dari Pak Reza. Saya kenalan yang biasa mengurus berkas keluarga itu. Tolong dengarkan saya kali ini saja. Setelah itu, terserah Anda. Saya belum sempat bertanya. Pria itu melanjutkan, pelan. Villa yang keluarga Anda beli, uangnya belum tentu bersih. Ada dana yang belum lunas. Ada pinjaman jangka pendek yang dipakai menutupi. Kalau tim pemeriksa menelusuri lebih dalam,
Rumah itu bisa disita. Saya membeku. Tangan saya menggenggam ponsel. Pria itu menambahkan satu kalimat lagi yang terasa seperti tusukan. Sertifikat atas nama ibu mertua Anda itu bukan untuk gagah-gagahan. Itu untuk melimpahkan semua risiko pada satu orang, agar yang lain bisa selamat jika diperlukan. Lalu ia menutup telepon. Saya duduk terdiam cukup lama. Es teh di depan saya sudah mencair, tapi punggung saya tetap dingin. Saat itu semuanya terangkai lebih jelas. Kenapa Bu Sutina bersikeras sertifikat atas namanya sendiri? Kenapa mereka terburu-buru pindah? Kenapa saya disingkirkan di hari pertama? Mereka tidak hanya ingin menghina saya, mereka ingin memisahkan saya dari hal-hal berisiko. Atau lebih buruk, mereka ingin saya tidak melihat terlalu banyak. Tapi yang paling membuat saya panik adalah perkataan Pak Gunawan. Ada berkas atas nama saya. Artinya, entah saya di dalam atau di luar villa, saya tetap bisa diseret ke masalah ini jika mereka mau. Malam itu, saya tidak tidur. Tapi kali ini bukan karena sedih. Otak saya bekerja dengan dingin. Saya membongkar ingatan saya satu persatu. Dan di sanalah saya menyadari sesuatu yang mereka lupakan. Mereka lupa sebelum saya menikah, saya bekerja di bidang keuangan. Mereka lupa. Dulu saya yang sering merapikan arsip rumah saat masih tinggal di kontrakan. Mereka lupa, saya punya kebiasaan lama yang tidak pernah saya tinggalkan. Setiap dokumen yang saya tanda tangani, saya selalu memotret tanggal, halaman, dan isinya sebelum saya serahkan. Bukan karena saya curiga pada keluarga, tapi karena itu kebiasaan orang keuangan. Bukti itu harus ada dua sisi. Saya membuka laptop lama saya, folder yang sudah lama tidak saya sentuh, dan jantung saya berdebar saat melihatnya. Foto-foto itu masih ada. Setiap lembar yang pernah mereka suruh saya tanda tangani, ada salinannya, lengkap dengan tanggal, dengan keterangan yang waktu itu mereka tulis. Dan yang paling penting, ada beberapa lembar yang isinya kosong saat saya tanda tangani. Hanya kolom tanda tangan, tanpa isi. Saya ingat saya bertanya waktu itu, kenapa kosong? Dan Reza menjawab, nanti diisi di kantor. Saya memotretnya. Justru karena saya merasa janggal. Kebiasaan kecil itu malam ini menjadi tameng saya. Bukan saya yang menjadi tameng mereka. Saya juga teringat Pak Gunawan. Esok paginya, saya menemuinya diam-diam di sebuah kedai kopi jauh dari kantor. Ia datang dengan wajah lelah. Saya menunjukkan foto-foto di laptop saya. Mata Pak Gunawan melebar. Bu Anin menyimpan semua ini. Saya mengangguk. Ia menghela napas panjang, seperti orang yang akhirnya menemukan pintu keluar. Lalu ia berkata pelan, Bu Anin, ada yang harus Ibu tahu. Beberapa dokumen yang Ibu tanda tangani dalam keadaan kosong, sekarang sudah diisi. Diisi dengan angka transaksi besar, seolah Ibu yang menyetujui pengeluaran fiktif itu. Mereka menyiapkan Ibu sebagai orang yang menanggung kalau pemeriksaan menemukan masalah. Saya menutup mata sejenak. Marah, takut, dan lega bercampur jadi satu. Marah karena ternyata mereka sejahat itu. Takut karena saya nyaris jatuh ke perangkap. Tapi lega karena saya punya bukti versi asli. Versi sebelum mereka mengisinya. Saya membuka mata. Dan suara saya tenang. Pak Gunawan, kalau saya membawa ini ke pihak yang tepat, apakah angka yang mereka isi belakangan bisa dibuktikan palsu? Pak Gunawan mengangguk pelan. Bisa, karena tanggal foto Ibu lebih dulu dari tanggal mereka mengisi. Dan tinta serta jenis pengisian bisa diperiksa. Saya hanya butuh keberanian Ibu. Saya tersenyum tipis. Saya tidak ingin balas dendam. Tapi saya juga tidak akan membiarkan diri saya menjadi tameng. Hari itu, saya menghubungi seorang kenalan lama, Pak Hendra, yang bekerja di bidang hukum. Saya menceritakan semuanya, menunjukkan semua salinan, dan menanyakan langkah yang benar dan aman. Pak Hendra mendengarkan dengan serius, lalu berkata, Bu Anin, kabar baiknya. Ibu memegang posisi paling kuat di antara semua orang dalam keluarga itu, karena Ibu satu-satunya yang punya bukti keadaan asli dokumen. Kabar buruknya, mereka akan melawan dengan segala cara. Tapi selama Ibu jujur dan punya bukti, Ibu tidak akan tenggelam. Selama beberapa hari berikutnya, saya bekerja
dalam diam. Saya menyusun semua salinan secara berurutan. Saya mencatat tanggal setiap dokumen. Saya membuat satu map rapi, berisi kebenaran. Sementara di villa itu, Bu Sutina, Reza, dan Dita masih sibuk menelpon saya, membujuk saya pulang. Pulang baik-baik. Kita keluarga. Jangan dibesar-besarkan setiap pesan itu. Kini terdengar berbeda di telinga saya. Mereka bukan merindukan saya. Mereka sedang berusaha menarik kembali tameng yang nyaris lepas dari tangan mereka. Akhirnya, hari itu tiba. Bu Sutina mengirim pesan terakhir. Nadanya nyaris memohon. Anin, pulang ke villa malam ini. Seluruh keluarga akan berkumpul. Kita selesaikan semuanya. Saya tahu. Ini bukan undangan damai. Ini jebakan untuk membujuk saya menandatangani sesuatu yang baru atau menekan saya agar diam. Tapi kali ini saya yang memilih datang. Karena saya datang bukan sebagai menantu yang ketakutan. Saya datang dengan satu map di tangan. Saya tiba di villa itu menjelang malam. Ruang tamu yang dulu penuh tawa pesta, kini terasa tegang. Bu Sutina duduk di sofa utama. Dita di sampingnya, wajahnya pucat. Reza berdiri di dekat jendela. Dan ada beberapa kerabat yang sengaja diundang agar saya merasa terkepung. Begitu saya masuk, Bu Sutina langsung bicara dengan suara dibuat lembut. Akhirnya kamu pulang juga. Nak, duduklah. Kita keluarga. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Dita menyodorkan map kepada saya. Senyumnya dipaksakan. Kak, ini cuma surat pernyataan biasa bahwa kakak tidak ada urusan dengan keuangan perusahaan. Tanda tangan saja. Biar kakak aman. Kita semua aman. Saya menatap map itu, lalu menatap Dita. Saya tidak membukanya. Saya hanya berkata pelan. Sebelum saya tanda tangani apapun, saya ingin bertanya satu hal. Berapa banyak dokumen kosong yang sudah kalian isi dengan nama saya? Ruangan langsung hening. Wajah Dita berubah. Bu Sutina menegakkan badan. Kamu bicara apa? Saya tidak menjawab. Saya membuka map saya sendiri, lalu meletakkan beberapa lembar foto di atas meja. Foto setiap dokumen. Dalam keadaan kosong. Dengan tanggal di pojok. Lalu saya letakkan di sampingnya salinan dokumen yang sekarang. Sudah terisi angka transaksi besar. Saya berkata dengan tenang. Ini lembar yang sama, yang saya tanda tangani saat masih kosong. Tanggal foto saya. 2 bulan lebih dulu dari tanggal kalian mengisinya. Reza melangkah maju. Wajahnya pucat. Sayang, kamu salah paham. Saya menoleh padanya. Suara saya tidak tinggi, tapi tegas. Berhenti memanggil saya sayang saat kamu sedang berusaha menjadikan saya tameng. Kamu yang menyuruh saya tanda tangan lembar kosong. Kamu bilang nanti diisi di kantor. Sekarang lembar itu mengatakan saya menyetujui pengeluaran fiktif miliaran rupiah. Reza terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Bu Sutina bangkit. Suaranya mulai goyah, mencoba mengembalikan wibawanya. Kamu pikir bukti seperti itu ada artinya? Itu cuma foto. Saya menatap beliau lurus. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak gemetar. Bu, dulu saya bekerja di bidang keuangan. Saya tahu satu hal yang ibu lupa. Setiap dokumen punya 2 sisi, yang ibu pegang dan yang ditanda tangani. Saya selalu menyimpan sisi saya dan foto bertanggal, jenis tinta, serta urutan pengisian. Semuanya bisa diperiksa secara resmi. Dita tiba-tiba berteriak, "Kakak mau menghancurkan keluarga ini." Saya menoleh padanya. Tenang. Bukan saya yang menghancurkan. Kalian yang membangun rumah ini di atas angka yang dipalsukan, lalu menyiapkan saya untuk menanggungnya. Saya hanya menolak menjadi tumba. Dita terduduk di sofa. Tangannya gemetar. Bu Sutina masih mencoba bertahan. Beliau menatap para kerabat, mencari dukungan. Kalian lihat sendiri. Menantu durhaka ini mengancam keluarganya sendiri. Tapi kali ini kerabat yang dulu menunduk kini menatap beliau dengan ragu. Salah seorang paman tua berdiri. Suaranya berat. Sutina, kalau benar ada tanda tangan yang dipalsukan, ini bukan urusan keluarga lagi. Ini urusan hukum. Bu Sutina terdiam. Untuk pertama kalinya, saya melihat retak di wajah beliau
yang selama ini selalu angkuh. Saya berdiri, mengambil kembali foto-foto saya dan memasukkannya ke dalam map. Lalu saya berkata, suara saya pelan tapi jelas di seluruh ruangan. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya datang untuk mengatakan, saya tidak akan menandatangani apapun lagi. Dan jika ada satu saja dokumen palsu atas nama saya yang kalian serahkan ke pemeriksa, saya akan menyerahkan versi aslinya, beserta keterangan lengkap, ke pihak yang berwenang. Bukan untuk menjatuhkan kalian, tapi untuk menyelamatkan diri saya dan anak saya. Reza menunduk. Suaranya parau. Anin, lalu kami bagaimana? Saya menatapnya. Untuk terakhir kalinya, saya merasa kasihan, tapi tidak lagi terikat. Mas, selama bertahun-tahun, setiap kali aku terhina, kamu selalu memilih ketenanganmu sendiri. Sekarang giliranku memilih. Aku memilih diriku. Saya berbalik, lalu berjalan menuju pintu. Tidak ada yang berani menahan saya. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Bu Sutinah berkata, suaranya hampir berbisik. Kamu benar-benar tega meninggalkan keluarga ini di saat seperti ini? Saya menoleh sekali lagi. Bu, keluarga tidak menyiapkan gudang di sebelah toilet untuk menantunya. Keluarga tidak mengisi lembar kosong dengan nama orang yang dipercayanya. Yang ibu sebut keluarga. Hanya alat agar saya tetap bisa dikorbankan. Saya melangkah keluar dari gerbang tinggi itu untuk yang terakhir kalinya. Beberapa minggu setelah malam itu, kabar mulai berdatangan. Pemeriksaan pajak menemukan banyak ketidaksesuaian dalam pembukuan perusahaan. Beberapa kontrak besar yang dulu dibanggakan, ternyata pembayarannya bermasalah. Pinjaman jangka pendek yang dipakai membeli villa harus dilunasi lebih cepat dari yang mereka kira. Saya tidak ikut campur. Saya hanya menyerahkan keterangan jujur saat ditanya, beserta salinan asli dokumen saya, agar nama saya bersih. Dan itu cukup, karena bukti saya jelas. Pemeriksa memahami bahwa saya bukan bagian dari kecurangan itu. Saya keluar dari pusaran itu tanpa noda. Villa 8 miliar yang dulu gemerlap, akhirnya terpaksa dijual untuk menutupi kewajiban. Bu Sutinah, yang seumur hidup berkata semuanya miliknya, kini harus menanggung sendiri konsekuensi dari sertifikat yang ia paksakan atas namanya. Risiko yang dulu ia kira ia limpahkan ke orang lain, kembali kepadanya. Gita, yang dulu memilih kamar utama dan menyuruh saya tidur di gudang, kehilangan gaya hidup yang ia banggakan. Saya dengar ia kini bekerja keras dari nol. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza beberapa kali mencoba menghubungi saya. Pesannya berubah dari membujuk menjadi menyesal. Lalu memohon, Anin, maafkan mas, masalah. Mas terlalu takut pada ibu. Saya membaca pesan-pesan itu dengan tenang. Saya tidak membenci Reza, tapi saya juga tahu, lelaki yang berkali-kali memilih ketenangannya di atas harga diri istrinya tidak akan berubah hanya karena ia kalah. Saya membalas singkat, kita sudahi dengan baik-baik, demi Kayla. Lalu, saya mengurus perceraian secara resmi, tanpa pertengkaran, tanpa drama. Saya tidak menuntut harta, saya hanya menuntut satu hal, hak asuh anak saya, dan saya mendapatkannya. Saya kembali tinggal bersama ibu saya untuk sementara. Beberapa bulan kemudian, kantor akuntan tempat saya dulu bekerja menerima saya kembali. Mereka tahu reputasi saya, tahu ketelitian saya. Saya mulai dari awal, tapi kali ini dengan kepala tegak. Setiap pagi, saya mengantar Kayla ke sekolah, lalu berangkat kerja. Gaji saya tidak sebesar omset villa itu, tapi setiap rupiah yang saya bawa pulang adalah milik saya. Bersih, tanpa jerat, tanpa rasa takut. Suatu sore, saya pulang membawa belanjaan sederhana, ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Ibu saya memasak, Kayla bermain di lantai, dan saya duduk di meja makan kecil kami. Tidak ada tangga marmer, tidak ada lampu kristal, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar punya tempat. Tempat di mana saya dianggap sebagai manusia. Kadang saya teringat malam saya menyeret koper keluar dari villa itu. Saya pikir saat itu saya kehilangan segalanya. Padahal
saya justru baru menemukan diri saya. 99 panggilan tak terjawab itu dulu membuat saya merinding. Sekarang saya mengerti. Itu bukan suara orang yang menyayangi saya. Itu adalah alarm dari orang-orang yang panik kehilangan kendali atas tameng mereka. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Kesabaran yang tidak punya batas hanya akan dibaca sebagai izin untuk terus menindas. Jangan pernah menandatangani sesuatu yang tidak kamu pahami hanya karena diminta orang yang seharusnya kamu percaya. Dan jangan pernah membiarkan dirimu menjadi tameng bagi kesalahan orang lain, sebaik apapun niatmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka diam karena ingin menjaga keutuhan keluarga. Mereka mengira jika cukup sabar dan tidak menuntut, suatu hari mereka akan dihargai. Untuk kalian, saya ingin berkata, diam tidak selalu melindungi. Kadang diam hanya membuatmu menjadi orang yang paling mudah dikorbankan. Menjaga harga diri bukanlah kedurhakaan. Itu adalah cara mencintai dirimu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Mereka tidak jahat, tapi terlalu takut memilih dan ketakutan untuk memilih. Pada akhirnya, tetaplah sebuah pilihan. Pilihan untuk membiarkan orang yang seharusnya mereka lindungi berdiri sendirian. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina. Mereka mengira kendali adalah kasih sayang. Mereka mengira dengan memegang semua harta dan semua nama, mereka memegang seluruh keluarga. Padahal yang mereka pegang hanyalah ketakutan. Dan ketakutan, cepat atau lambat, akan runtuh sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Antara bertahan di tempat yang menghancurkan kita demi terlihat utuh, atau pergi demi menyelamatkan harga diri kita. Saya memilih pergi, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian punya kisah seperti ini, ceritakanlah di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan seseorang di luar sana yang sedang merasa sendirian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian. Dan jangan pernah biarkan siapapun membuat kalian merasa tidak berharga. Makan ini sotonya. Dasar istri tidak tahu diri. Suami saya membentak sambil menyiramkan sepanci kuah soto panas tepat ke wajah saya. Di depan 50 tamu undangan. Di hari raya, detik itu juga. Saya menarik seluruh aset dan jabatannya. Saya berkata pelan, selama ini kau cuma numpang nama. Halo sahabat, selamat datang di kanal kami. Sebelum cerita dimulai, tekan tombol suka dan berlangganan. Tulis kota kalian di kolom komentar. Dukungan kalian membuat kanal ini terus hidup. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Nama saya Ambar. 33 tahun. Pemilik Dapur Ambar, sebuah usaha catering yang melayani lidah para pejabat dan pengusaha di ibu kota. 10 tahun saya bekerja keras membangunnya dari nol. Orang melihat saya sebagai wanita yang punya segalanya. Mereka tidak tahu satu hal. Kesuksesan ini saya bangun dari sebuah dapur kontrakan sempit. 1 kompor, 2 tungku yang sering mati di tengah memasak. Sekarang saya berdiri di gudang produksi seluas 500 meter persegi. Mesin pendingin berderu siang malam. Aroma rempah memenuhi setiap sudut. 40 karyawan bekerja seperti satu mesin yang terlumasi sempurna. Omset miliaran rupiah setiap tahun bukan sekadar angka bagi saya. Itu bukti bahwa seorang wanita bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa harus bersandar pada bahu siapapun. Tapi semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin yang ingin menumbangkannya. Dan angin itu kini berhembus dari arah yang tidak pernah saya duga, dari dalam rumah saya sendiri. Menjelang Idul Fitri, pesanan membludak. Saya hampir tidak tidur. Setiap detik terasa mahal. Pukul 2 dini hari, saya masih memeriksa hantaran satu persatu di dapur produksi. Namun pikiran saya melayang pada Hendra, suami saya. Pernikahan kami sudah 10 tahun. Seharusnya berada di masa paling tenang. Tapi belakangan, setiap kali saya pulang, rumah terasa lebih dingin daripada ruang pendingin daging. Hendra, yang dulu bangga memamerkan kesuksesan saya, kini lebih banyak diam. Tatapannya sulit saya artikan. Saya mencoba berpikir positif. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin ia merasa terbebani oleh kesibukan saya.
Tapi insting saya sebagai pengusaha berkata lain. Ada yang salah di rumah ini. Ponsel saya berdenting. Sebuah pesan dari ibu mertua, Ibu Ratna. Nadanya seperti menuduh. Seolah saya sengaja mengabaikan urusan rumah demi mengejar uang. Hubungan saya dengan Ibu Ratna tidak pernah benar-benar hangat. Beliau percaya satu hal. Kesuksesan seorang istri adalah ancaman bagi harga diri seorang suami. Setiap kali saya membeli sesuatu, beliau menyindir betapa boros saya, betapa kasihan suami saya yang katanya banting tulang. Padahal, kenyataannya, hampir seluruh biaya hidup keluarga dan cicilan rumah mewah ini berasal dari kantong saya sendiri. Hendra hampir tidak pernah menyumbang sepeser pun. Saya menghela napas. Saya catat setiap detail logistik dengan teliti. Karena dalam bisnis catering besar, satu kesalahan kecil berarti kerugian ratusan juta. Saya telah melatih diri menjadi orang yang paling skeptis terhadap apapun yang terlihat terlalu mudah. Mungkin karena itulah saya bertahan 10 tahun di industri yang keras ini. Tapi saya lupa satu hal. Dalam bisnis, saya bisa mengontrol setiap variabel. Dalam urusan hati dan pengkhianatan orang terdekat, tidak ada yang bisa diprediksi. Pukul 4 pagi, cahaya fajar mulai mengintip. Saya umumkan bonus lebaran cair hari ini. Wajah para pekerja kembali bersemangat. Saya selalu percaya kesejahteraan mereka adalah keberkahan bisnis saya. Setelah kloter pengiriman pertama berangkat, saya memutuskan pulang sebentar. Sekedar membersihkan diri dan menyapa suami sebelum kembali bekerja. Saya melajukan mobil melewati jalanan kota yang masih sepi. Saya tidak tahu di rumah sebuah badai sudah menunggu untuk menghancurkan saya. Pagar otomatis rumah kami bergeser perlahan. Rumah modern minimalis yang seluruh pembangunannya saya biayai dari keuntungan tahun ketiga. Lampu ruang tamu masih menyala. Aneh, untuk pukul 5 pagi. Saat saya masuk, aroma parfum melati yang menyengat langsung menyambut. Itu bukan pengharum ruangan kami, itu minyak wangi khas Ibu Ratna. Jantung saya berdegup lebih kencang. Beliau duduk tegak di sofa ruang tamu. Hendra tertunduk lesu di sampingnya. Pukul 5 pagi bukan waktu lazim untuk bertamu, kecuali ada sesuatu yang sengaja ingin dikacaukan. Saya memaksakan senyum. Wajah saya kusam dan berminyak setelah semalaman bekerja. Saya meletakkan kunci mobil, menyapa dengan sopan. Meski tubuh menjerit minta istirahat, Ibu Ratna tidak membalas. Beliau memperhatikan saya dari ujung kaki sampai ujung kepala, tatapan penuh penghinaan. Seolah menelanjangi setiap inci pakaian saya yang kotor oleh noda bumbu. Hendra tetap diam. Ia tidak berani menatap mata saya. Baru pulang. Ambar, suara Ibu Ratna memecah kesunyian. Seorang istri yang baik seharusnya sudah ada di dapur rumahnya sendiri sebelum matahari terbit. Bukan keluyuran tidak jelas dengan alasan bisnis. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya jelaskan setenang mungkin bahwa bisnis catering sedang berada di puncak kesibukan karena pesanan lebaran. Bahwa semua ini saya lakukan demi keluarga juga. Penjelasan saya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ibu Ratna bangkit, berjalan menyitari saya seperti menginspeksi barang cacat. Beliau mulai bicara tentang harga diri laki-laki yang diinjak-injak karena istrinya terlalu dominan dalam urusan uang. Lalu, tuduhannya merembet ke arah yang lebih busuk. Beliau mengeluarkan beberapa lembar foto buram dari tasnya, melemparkannya ke meja. Foto itu hanya memperlihatkan saya sedang berbincang dengan rekan bisnis di sebuah kafe. Pertemuan negosiasi biasa. Lihat ini. Hendra, istrimu sudah tidak punya rasa malu sambil cari uang. Dia juga cari hiburan di luar dengan laki-laki lain. Teriak Ibu Ratna sambil menunjuk wajah saya. Saya ingin tertawa sekaligus menangis. Tabungan Hendra selalu kosong karena gaya hidupnya. Sayalah yang selalu menutup lubang-lubang hutangnya tanpa pernah mengeluh. Dan kini, di depan ibunya, ia membiarkan saya difitnah sebagai pencuri dan pengkhianat. Saya menatap Hendra. Tatapan memohon. Mintalah ia mengatakan kebenaran tentang dari mana semua kemewahan ini berasal. Namun, suami saya justru berdiri, menatap saya dengan dingin
yang belum pernah saya lihat, tatapan penuh kebencian. Saat itulah saya sadar, ini bukan kesalahpahaman biasa. Ada skenario yang sedang dijalankan dengan rapi. Saya melihat kilatan licik di mata Ibu Ratna ketika beliau berkata bahwa seluruh aset dapur Ambar seharusnya dikelola oleh Hendra agar tidak disalahgunakan untuk bermain api di luar rumah. Hati saya hancur, bukan karena tuduhan perselingkuhan yang tidak berdasar, tapi karena suami saya lebih memilih bersekongkol dengan ibunya untuk merampas apa yang saya bangun dengan susah payah. Hendra ikut bicara dengan suara rendah namun mengancam. Ia bilang merasa gagal jadi suami karena saya tidak pernah bisa tunduk. Ego laki-lakinya yang terluka ia jadikan senjata untuk memojokkan saya. Saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri, dikelilingi serigala berbulu domba. Saya melepaskan diri, melangkah ke kamar mandi, mengabaikan teriakan yang masih memaki di belakang. Di bawah kucuran air dingin, saya menangis tanpa suara. Saya biarkan rasa sakit itu mengalir bersama air. Tapi di situ juga sesuatu di dalam diri saya mengeras. Ini bukan lagi urusan rumah tangga, ini peperangan untuk mempertahankan kedaulatan hidup saya. Saya keluar dengan wajah datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya melihat Hendra dan ibunya masih berbisik-bisik, merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk acara nanti. Saya bersumpah dalam hati, saya tidak akan membiarkan mereka menang dengan mudah. Saya kembali ke kamar, mengambil ponsel rahasia yang selama ini saya simpan untuk keadaan darurat. Lalu mulai menghubungi beberapa orang kepercayaan saya. Jika mereka ingin bermain kotor di depan banyak orang, maka biar seluruh dunia melihat siapa penjahat sebenarnya dalam drama ini. Permainan baru saja dimulai, dan saya tidak akan menjadi pihak yang kalah. Persiapan acara buka puasa bersama sore nanti tetap harus berjalan sempurna. Bagi saya, profesionalisme adalah benteng terakhir. Saya kembali ke dapur rumah, mulai menyiapkan menu spesial. Sambil memotong bumbu, saya memperhatikan gerak-gerik Hendra. Ia sesekali masuk hanya untuk memastikan saya masih ada. Ada kegelisahan yang nyata dalam langkahnya, seolah ia memikul rahasia yang sangat berat. Saya tahu suami saya bukan orang yang pintar berbohong, dan kegelisahannya adalah celah yang akan saya manfaatkan. Ibu Ratna terus memantau dari meja makan, memastikan saya tetap menjadi menantu yang patuh di depan umum. Saya hanya tersenyum dalam hati, senyum yang menyimpan ribuan rencana. Insiden pertama datang lewat telepon. Saya mendengar suara tawa Ibu Ratna saat menerima panggilan dari kerabatnya. Beliau sedang membangun narasi, mendebar cerita tentang betapa malangnya nasib Hendra yang punya istri terlalu sibuk mengejar uang. Saya mengencangkan pegangan pada pisau dapur. Logam dingin itu seolah menyalurkan kekuatan agar saya tidak kehilangan kendali sebelum waktunya. Hendra masuk dapur dengan langkah berat. Ia meminta segelas air. Saya berikan tanpa menatap matanya. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Dan saat itu, saya sadar. Hendra bukan lagi laki-laki yang saya nikahi 10 tahun lalu. Ia telah berubah menjadi bayangan gelap, siap melahap pencapaian saya demi menyelamatkan kulitnya sendiri dari kejaran para penagih hutang yang mulai menghantui hidupnya. Pukul 2 siang, staf catering saya berdatangan untuk menata meja prasmanan. Mereka membawa puluhan tudung saji perak yang berkilau. Menatanya di taman belakang yang sudah saya sulap menjadi ruang jamuan mewah. Lalu insiden kedua. Saya memberi instruksi dengan suara sangat rendah kepada kepala staf saya yang paling terpercaya, Pak Jaka. Saya minta ia memastikan kamera pengawas yang saya pasang diam-diam di beberapa titik strategis berfungsi baik, termasuk mikrofon nirkabel yang tersembunyi di balik rangkaian bunga di meja utama. Pak Jaka hanya mengangguk. Ia orang lama yang tahu betul tabiat keluarga suami saya. Tanpa perlu banyak kata, ia mengerti. Acara sore ini bukan jamuan biasa. Ini panggung pertunjukan, di mana setiap gerakan akan menentukan masa depan saya. Insiden ketiga. Ibu Ratna masuk ke area taman dengan gaya seorang ratu meninjau jajahannya. Beliau mengkritik tata letak meja, jenis bunga, sampai pilihan menu yang menurutnya terlalu sederhana untuk level kolega Hendra. Saya hanya mendengarkan, membiarkan ego beliau membumbung tinggi. Karena saya tahu satu hukum lama, semakin beliau merasa berkuasa, semakin besar
celah kesombongan yang akan membuatnya jatuh nanti. Beliau tidak sadar bahwa di balik kepatuhan saya sedang menghitung setiap kata penghinaan sebagai bukti tambahan untuk laporan saya nanti. Saya bahkan sengaja mengarahkan beliau berdiri tepat di depan salah satu kamera tersembunyi saat beliau kembali mengungkit soal tabungan Hendra yang katanya saya kuras. Insiden keempat terjadi di kamar. Saya membuka laptop pribadi yang selama ini terkunci. Saya periksa mutasi rekening Hendra yang sebulan terakhir saya pantau diam-diam. Angka-angka merah terpampang jelas. Aliran dana ke situs judi luar negeri dan investasi bodong. Hendra telah menghabiskan hampir 2 miliar rupiah dalam waktu singkat. Dan kini, ia menuduh saya berselingkuh hanya untuk menutupi lubang hitam yang ia gali sendiri. Saya menarik napas panjang. Saya harus tetap tenang. Setidaknya sampai 50 tamu undangan hadir dan menyaksikan sandiwara yang akan mereka mainkan. Insiden kelima. Hendra mengetuk pintu kamar. Suaranya lebih tegas sekarang. Seolah ia baru disuntik keberanian entah dari mana. Ia meminta saya mengenakan kebaya paling mahal yang saya punya. Alasannya, agar para koleganya terkesan. Tapi saya tahu maksud sebenarnya. Itu bukan untuk membanggakan saya. Itu untuk memperkuat narasi bahwa saya istri gila kemewahan yang hobi menghambur-hamburkan uang suami. Saya menuruti permintaannya tanpa bantahan. Mengenakan kebaya sutra krem yang anggun, menyanggul rambut, memoles wajah dengan riasan natural. Saat saya melihat bayangan di cermin, saya tidak melihat seorang korban. Saya melihat seorang panglima perang yang sedang mengenakan baju zirah. Saya siap turun ke medan, di mana musuh saya adalah orang-orang yang selama ini berbagi meja makan dengan saya. Insiden keenam datang menjelang senja. Area taman sudah siap. 50 kursi tertata rapi mengelilingi meja-meja bundar berlapis taplak putih. Aroma soto gurih mulai memenuhi udara. Saya berdiri di dekat panci besar berisi kuah soto yang masih mendidih. Ini hidangan andalan saya. Resep rahasia yang membawa dapur ambar ke puncak. Saya melihat Hendra dan Ibu Ratna berdiri di pintu masuk. Menyambut tamu pertama dengan senyum yang terlalu lebar hingga terlihat palsu. Mereka sesekali melirik ke arah saya, lalu berbisik satu sama lain. Saya tahu, mereka sedang menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan bom yang sudah mereka siapkan sejak pagi. Insiden ketujuh, para tamu mulai berdatangan. Kebanyakan pengusaha sukses dan pejabat daerah. Pelanggan setia saya. Saya menyapa mereka dengan ramah, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi, di antara mereka, ada beberapa orang yang sengaja saya undang secara personal. Para jurnalis gaya hidup. Mereka hadir dengan kamera dan alat perekam yang tersamar, siap menangkap setiap momen. Hendra tampak gelisah melihat kehadiran mereka. Tapi Ibu Ratna terus meyakinkannya bahwa ini kesempatan bagus untuk mempermalukan saya secara publik. Agar reputasi saya hancur total dan mereka bisa mengambil alih bisnis dengan alasan saya sudah tidak layak memimpin. Mereka tidak tahu satu hal. Para jurnalis itu adalah undangan saya, bukan kebetulan. Insiden ke-8. Saya melirik ponsel saya. Siaran langsung di akun media sosial rahasia sudah siap diaktifkan dalam satu ketukan. Saya telah menyusun semuanya dengan teliti. Setiap langkah, setiap kemungkinan. Saya tidak akan membiarkan mereka menulis akhir cerita hidup saya. Menjelang azan maghrib, ketegangan di antara kami bertiga mencapai puncaknya. Ibu Ratna terus melempar tatapan tajam setiap kali saya berbincang dengan tamu. Hendra mulai sering menenggak air putih, seolah tenggorokannya selalu kering. Saya tahu. Mereka sedang mengumpulkan nyali untuk serangan pertama. Saya hanya berdiri tenang. Saya tidak takut lagi pada penghinaan publik, karena saya tahu satu hal yang tidak mereka ketahui. Kebenaran adalah senjata paling mematikan jika dilepaskan di waktu yang tepat. Hari kemenangan ini tidak akan menjadi milik mereka, tapi hari di mana saya memerdekakan diri dari belenggu pengkhianatan yang terlalu lama menyiksa. Suara azan maghrib berkumandang dari masjid di ujung jalan, memecah ketegangan yang menggantung di udara. 50 tamu membatalkan puasa dengan air dan kurma. Saya berdiri di balik meja prasmanan, menyendok nasi ke mangkuk porselen putih dengan gerakan stabil. Namun Ibu Ratna tidak menyentuh makanannya. Beliau bangkit dari kursi, melangkah ke tengah ruangan,
dengan langkah yang sengaja menarik perhatian semua orang. Hendra mengikuti di belakang. Wajahnya pucat pasi, tapi ada kilat keputusasaan yang berbahaya di matanya. Saya tahu. Genderang perang telah ditabuh. Ibu Ratna berdehem keras hingga suara riuh para tamu mereda. Beliau menatap saya dengan kebencian, lalu bicara dengan suara cukup lantang untuk terdengar sampai barisan kursi paling belakang. Beliau mulai bercerita betapa prihatinnya ia dengan rumah tangga putranya yang katanya tampak sempurna namun menyimpan borok dalam. Para tamu mulai berbisik. Beberapa meletakkan sendok, merasa ada yang tidak beres. Ibu Ratna menyebut tabungan Hendra telah habis. Saya kuras untuk gaya hidup mewah dan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Tuduhan itu meluncur lancar, seolah beliau sudah melatihnya di depan cermin berhari-hari. Saya meletakkan sendok kayu pemeja, berdiri tegak menatap ibu mertua saya tanpa rasa gentar. Saya bisa merasakan 50 pasang mata menghujang. Sebagian penuh simpati, lebih banyak yang haus skandal. Hendra melangkah maju, menunjuk wajah saya dengan jari yang sedikit gemetar, menuduh saya wanita tidak tahu diri yang mengkhianati kepercayaannya. Ia bilang seluruh kesuksesan dapur Ambar hanyalah kedok untuk menutupi kelakuan buruk saya. Saya hanya diam mendengarkan, membiarkan mereka mengeluarkan semua racun di dada mereka. Saya sengaja tidak langsung membalas, karena saya ingin kamera tersembunyi dan jurnalis yang menyamar merekam setiap detik fitnah yang mereka lemparkan. Insiden ke-9. Suasana semakin panas. Ibu Ratna mulai menyebut nama-nama fiktif yang ia klaim sebagai kekasih saya. Beliau bahkan berkata, saya sengaja menyabotase keuangan keluarga agar Hendra terus bergantung pada saya. Sebuah ironi yang lucu, mengingat sayalah yang selama ini membayar semua tagihan rumah, pajak mobil, hingga liburan mewah yang mereka nikmati. Para tamu mulai tidak nyaman. Tapi tidak ada yang berani menghentikan drama keluarga yang tersaji di depan mereka. Saya melihat salah satu rekan media memberi kode kecil. Semua pembicaraan ini terekam jelas. Cukup. Mas Hendra, Bu, ucap saya dengan suara tenang namun penuh otoritas. Mereka terdiam. Saya melangkah keluar dari balik meja prasmanan, mendekati mereka berdua. Saya jelaskan bahwa tuduhan mereka tidak masuk akal dan tidak didasari bukti apapun. Saya menantang Hendra menunjukkan mutasi rekening mana yang ia maksud, karena saya tahu persis kemana uang itu benar-benar mengalir. Wajah Hendra berubah dari pucat menjadi merah padam. Ia tidak menyangka saya berani melawan secara terbuka di depan para koleganya. Ia merasa terpojok. Dan seorang pengecut yang terpojok biasanya melakukan tindakan paling nekat untuk mempertahankan sisa harga dirinya. Insiden ke-10. Hendra mendekat. Jarak kami tinggal beberapa jengkal. Ia berbisik dengan nada rendah penuh ancaman, meminta saya menyerahkan seluruh kendali perusahaan kepadanya saat itu juga. Jika saya ingin ia berhenti mempermalukan saya, ia bahkan mengeluarkan selembar kertas kumal dari sakunya. Draft pengalihan aset yang isinya sangat merugikan saya. Itu pemerasan yang lancang. Saya menatapnya dengan rasa jijik. Tidak menyangka laki-laki yang pernah saya cintai bisa jatuh sedalam ini. Saya menggelengkan kepala dengan tegas, menolak. Penolakan itu adalah pemicu terakhir yang ia butuhkan. Keheningan menyelimuti taman. Hendra melangkah perlahan menuju meja prasmanan utama. Wajahnya yang tadi merah kini pucat pasi. Urat-urat lehernya menegang. Di hadapan 50 tamu yang terpaku, ia tidak lagi terlihat seperti seorang suami, melainkan pria asing yang kehilangan seluruh akal sehatnya. Ibu Ratna berdiri di sampingnya, masih meracuni suasana dengan gumaman tentang betapa tidak tahu dirinya saya. Saya bisa merasakan setiap pasang mata di tempat itu sedang menimbang, apakah saya pengusaha sukses yang difitnah atau istri durhaka yang pantas dihukum. Saya memilih tetap berdiri di samping panci soto, membiarkan uap panas menyentuh kulit wajah saya. Seolah suhu tinggi itulah satu-satunya hal yang membuat saya merasa hidup di tengah pengkhianatan yang sedingin es. Kau pikir kau bisa menguasai semuanya hanya karena punya uang? Ambar, suara Hendra rendah, bergetar oleh kemarahan yang ia pendam berbulan-bulan
akibat hutang. Ia menatap saya seolah saya musuh terbesarnya, bukan wanita yang menemaninya dari titik nol. Saya menatap balik matanya, mencari sisa-sisa kasih sayang yang mungkin masih ada di sana. Yang saya temukan hanya kegelapan dan iri. Ia mengoceh tentang bagaimana ia merasa kerdil di samping saya. Bagaimana setiap keberhasilan dapur Ambar terasa seperti tamparan bagi harga dirinya. Pengakuan yang menyedihkan. Kesuksesan yang selama ini saya tujukan untuk masa depan kami berdua, justru ia anggap senjata untuk merendahkannya. Di titik itu, saya sadar, tidak ada logika yang bisa menyelamatkan pernikahan yang dasarnya sudah rapuh oleh iri dan ketidakmampuan bersyukur. Ibu Ratna kembali memanaskan suasana. Beliau menyebut saya wanita licik yang sudah memindahkan seluruh aset tanpa sepengetahuan suami. Beliau mencari simpati para tamu. Bercerita betapa malangnya Hendra, yang katanya bekerja siang malam, sementara istrinya bersenang-senang dengan laki-laki lain. Fitnah itu semakin liar, dan disinilah ironinya. Orang lebih mudah percaya pada drama yang bombastis daripada kenyataan yang membosankan. Saya melihat beberapa tamu mulai membuang muka. Fitnah adalah api yang menjalar cepat jika saya tidak segera memadamkannya dengan kebenaran. Citra dapur Ambar yang saya bangun 10 tahun akan musnah dalam hitungan menit. Tapi saya tetap berdiri dengan dagu terangkat, menunggu momen yang tepat. Hendra kini berdiri tepat di samping panci soto. Tangannya yang gemetar meraih sendok besar berbahan baja. Ia menatap kuah kuning keemasan yang masih mendidih. Uapnya membumbung tinggi. Saya tahu apa yang ia pikirkan. Saya melihat kilatan jahat di matanya. Ia ingin menghancurkan apa yang paling saya banggakan, citra dan martabat saya, secara bersamaan. Di depan umum, saya tetap tidak bergeming. Meski detak jantung saya berdentum hingga telinga berdenging, saya sengaja tidak menghindar. Saya ingin dunia melihat betapa rendahnya cara yang ia pakai untuk memenangkan perdebatan yang sebenarnya sudah ia kalahkan sejak awal. Hendra, sadar. Apa yang kau lakukan ini akan menghancurkanmu sendiri. Ucap saya dengan nada sangat tenang, ketenangan yang justru semakin memicu amarahnya. Saya tahu, dalam sebuah pertunjukan, pihak yang tetap tenang adalah pihak yang memegang kendali. Bagi Hendra, ketenangan saya adalah penghinaan. Ibu Ratna terus memprovokasi dari belakang, meminta Hendra menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di rumah ini. Beliau tidak sadar, provokasinya sedang menggiring putra tunggalnya menuju jurang kehancuran hukum yang sangat dalam. Beberapa tamu yang merasa situasi sudah terlalu berbahaya mulai beranjak, mencoba melerai. Namun Hendra menghalangi mereka dengan teriakan, memerintahkan semua orang tetap diam dan menonton. Seolah ia sedang memimpin pengadilan jalanan, di mana ia jaksa, saksi, sekaligus algoyo. Saya melirik kamera tersembunyi di balik rangkaian bunga melati di dekat meja utama. Lampu indikator merah kecil itu masih menyala, menandakan setiap ekspresi. Setiap gerakan agresif Hendra telah tersimpan aman. Saya juga memastikan ponsel di saku celemek tetap aktif, menyiarkan audio langsung ke pengacara saya. Ini bukan lagi sekedar pertengkaran suami istri. Ini pengumpulan bukti penganiayaan psikologis dan percobaan pemerasan yang akan saya gunakan untuk menuntut keadilan setinggi-tingginya. Serahkan surat kuasa bisnis itu sekarang, atau kau akan menyesal seumur hidup. Hendra membentak tepat di depan wajah saya. Napasnya yang memburu terasa panas. Ia mencengkeram lengan bawah saya kuat hingga saya meringis. Namun saya tetap tidak mengeluarkan suara minta tolong. Para tamu kini benar-benar terdiam. Begitu hening hingga deru mesin pendingin di kejauhan terdengar jelas. Ibu Ratna mulai berpura-pura menangis, mengadu kepada orang-orang di sekitarnya bahwa sayalah yang menyakiti hati putranya hingga ia kehilangan kendali. Manipulasi yang rapi dan menjijikkan. Bisnis ini hasil kerja keras Hendra, bukan hasil dari meja judi atau investasi bodong. Jawab saya dengan suara tenang namun tajam seperti sembilu. Kalimat itu adalah pukulan telak yang meruntuhkan sisa kewarasannya. Wajahnya yang pucat seketika merah membara. Ia merasa harga dirinya sebagai laki-laki diinjak di depan umum. Padahal ia sendiri yang membuang harga diri itu ke selokan sejak lama. Tanpa peringatan, ia mengangkat sendok besar itu tinggi-tinggi. Saya melihat gerakan itu
seperti gerak lambat. Cairan kuning keemasan yang masih mengepul panas bergoyang di dalam sendok, lalu meluncur. Saya memejamkan mata saat cairan panas itu menyentuh kulit wajah dan rambut saya. Rasa sakit yang membakar, seolah ribuan jarum api menusuk-nusuk sekaligus. Jeritan histeris pecah dari sudut taman. Beberapa tamu berdiri dengan wajah ngeri, yang lain hanya bisa menutup mulut. Terkejut melihat kekerasan terjadi di depan mata. Kuah soto yang sangat panas mengalir di pipi, masuk ke kerah kebaya, membuat kulit saya terasa seperti dikuliti hidup-hidup. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa, saya tetap berdiri. Saya tidak jatuh tersungkur. Saya tidak menangis meraung seperti yang mereka harapkan. Saya merasakan cairan berminyak itu membasahi sanggul, merusak riasan mahal, meruntuhkan citra wanita sukses yang selama ini saya banggakan. Tapi di balik semua itu, saya merasakan kepuasan yang aneh. Inilah bukti yang saya butuhkan. Inilah momen yang akan mengakhiri semua penderitaan ini secara hukum dan absolut. Hendra terengah-engah, masih memegang sendok kosong dengan tangan lemas. Ia tampak terkejut dengan tindakannya sendiri. Namun Ibu Ratna segera mendekat, memegang pundaknya, seolah memberi dukungan moral. Kalian lihat sendiri, putraku sampai kehilangan kendali karena wanita ini terlalu keterlaluan mengkhianatinya. Inilah balasan bagi istri yang tidak tahu diri, teriak Ibu Ratna. Mencoba membangun narasi bahwa tindakan Hendra adalah pembelaan diri yang terpaksa. Tapi rencana mereka punya satu cacat fatal. Mereka tidak tahu, saya tidak pernah benar-benar sendirian di taman ini. Mereka tidak tahu, setiap detik kejadian ini telah terekam sempurna. Saya merogoh saku celemek yang basah, mengambil serbet bersih, menyeka wajah saya perlahan. Meski kulit terasa perih luar biasa, saya menatap Hendra dengan tatapan sangat dingin, hingga ia mundur satu langkah. Tidak ada air mata. Yang ada hanya api tekad yang sudah menyala sejak sebulan lalu. Ketika saya menemukan bukti pengkhianatan mereka, saya melihat ke arah Pak Jaka yang sudah siap di samping kamera. Saya memberi isyarat. Dalam hitungan detik, layar besar di sudut taman yang biasanya menampilkan profil perusahaan mulai menyala. Tapi bukan video profil yang muncul. Yang muncul adalah rekaman suara dan mutasi rekening Hendra. Aliran dana miliaran rupiah ke situs judi. Disertai percakapan rahasia antara Hendra dan Ibu Ratna tentang rencana sabotase bisnis saya malam ini. Suasana taman seketika berubah. Dari ngeri menjadi sunyi yang mematikan. Para tamu yang tadi kasihan pada Hendra, kini menatapnya dengan jijik. Suara rekaman percakapan itu terdengar jelas ke seluruh penjuru, mengungkap betapa busuknya rencana mereka menjebak saya demi harta Gonogini. Hendra berteriak agar operator mematikan layar. Namun Pak Jaka dan beberapa petugas keamanan pribadi saya sudah membentuk barikade yang tidak bisa ia tembus. Saya melihat wajah Ibu Ratna. Seluruh kesombongannya runtuh dalam sekejap saat identitas asli mereka terbongkar di hadapan kolega-kolega terhormat. Kuah soto yang masih menetes dari dagu saya seolah menjadi saksi bisu atas kejatuhan mereka. Ibu Ratna mencoba satu upaya terakhir. Beliau melangkah maju dengan tangan gemetar, menunjuk layar sambil berteriak bahwa semua itu rekayasa digital yang saya buat. Jangan percaya wanita ini. Dia merencanakan ini untuk mencuri harta anak saya. Ini semua palsu, teriaknya melengking. Namun tidak ada satupun orang yang tergerak. Kebenaran punya resonansi yang tidak bisa ditiru oleh kebohongan. Saya hanya menatapnya dengan rasa kasihan. Bagaimana bisa seorang ibu begitu buta hingga mendukung kehancuran moral anaknya sendiri demi tumpukan uang yang bahkan bukan miliknya? Tiba-tiba, 3 pria berpakaian rapi yang sedari tadi duduk tenang di meja paling belakang berdiri, berjalan menghampiri. Salah satunya pengacara saya, Bapak Gunawan. 2 lainnya, rekan notaris dan asisten hukum. Mereka membawa map kulit hitam berisi dokumen asli yang sudah saya tanda tangani sehari sebelumnya. Ibu Ratna mencoba menghalangi jalan mereka, namun dengan sopan. Asisten hukum itu menggeser tubuh beliau. Bapak Gunawan membuka map di bawah lampu taman yang terang, memperlihatkan bukti otentik. Seluruh kepemilikan
dapur ambar, termasuk rumah mewah yang kami tempati, telah dipindah tangankan ke sebuah yayasan sosial atas nama saya. Sehari sebelum acara ini, Hendra hanya mendapatkan perusahaan kosong dengan beban hutang pajak yang selama ini ia sembunyikan. Wajahnya yang tadi merah, kini lebih pucat daripada kain kafan. Ia sadar, seluruh skenarionya untuk menuntut harta Gonogini sebagai pihak yang dihianati telah runtuh. Ia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari jeripaya saya selama 10 tahun. Kau tidak bisa melakukan ini. Itu harta bersama, teriaknya dengan sisa keberanian palsu. Saya hanya tersenyum tipis. Harta bersama itu dibangun dengan kejujuran, bukan pengkhianatan. Dan secara hukum, semua modal awal bisnis ini milik saya. Kau hanya numpang mama. Kau tidak punya hak apapun di sini. Di saat itulah, sirine polisi terdengar dari balik pagar. Pak Jaka telah memanggil pihak berwajib sejak Hendra pertama kali mengangkat sendok panas. Gerbang otomatis terbuka. Beberapa petugas berseragam masuk ke area taman. Para tamu memberi jalan. Sementara kamera-kamera ponsel terus merekam setiap detail. Ibu Ratna jatuh terduduk di rumput, menangis histeris, memanggil nama putranya. Seolah merekalah korban di sini. Hendra mencoba melarikan diri ke pintu samping. Namun petugas dengan cepat menghentikannya. Tangannya diborgol di belakang punggung, tepat di samping panci soto yang masih mengepul. Ironi yang terasa sangat sempurna. Ia ditangkap di samping instrumen kekejamannya sendiri. Saya berdiri mematung, melihat pria yang pernah saya cintai diseret menuju mobil polisi. Tidak ada rasa puas yang meluap. Yang ada hanya rasa hampa yang luar biasa luas. Rasa perih di wajah mulai menjalar, menyadarkan saya bahwa kemenangan ini sangat mahal harganya. Saya berjalan menghampiri Ibu Ratna yang masih terduduk di rumput. Beliau mendongak, menatap saya dengan kebencian sekaligus ketakutan. Tidak ada lagi jejak wanita sombong dalam dirinya. Yang tersisa hanya seorang wanita tua yang menyadari seluruh kenyamanannya lenyap dalam hitungan menit. Saya membungkuk sedikit, menahan perih di wajah. Saya berbisik di telinganya. Sebuah kalimat yang saya simpan bertahun-tahun. Rumah ini, mobil yang ibu pakai, bahkan baju yang ibu kenakan sekarang, semuanya dibayar dengan uang yang ibu sebut uang haram. Mulai besok, silahkan ibu cari tempat tinggal baru. Yayasan akan menyegel rumah ini. Ibu Ratna terbelalak, mulutnya bergetar, namun tidak ada kata yang sanggup keluar. Beliau melihat ke sekeliling, menyadari para tamu yang biasanya menjilat dan memujinya, kini menatapnya dengan jijik. Kehancuran sosial adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan bagi orang seperti beliau daripada penjara sekalipun. Seorang petugas menghampiri saya untuk meminta keterangan. Saya menjelaskan kronologi dengan tenang dan sistematis, seolah sedang memaparkan laporan keuangan bulanan. Saya menyerahkan kartu memori berisi rekaman visual berkualitas tinggi. Semua bukti ada di sana, termasuk rekaman percobaan pemerasan yang dilakukan suami saya. Sebelum ia menyiramkan kuah panas ini, petugas itu mengangguk hormat. Ia tampak terkesan dengan ketenangan saya di situasi yang begitu menyakitkan. Pak Jaka menghampiri dengan handuk kecil yang sudah dibasahi air dingin dan kotak pertolongan pertama. Dengan lembut, ia menempelkan handuk ke wajah saya. Matanya berkaca-kaca melihat kondisi saya yang mengenaskan, namun tetap berdiri tegak. Ibu harus ke rumah sakit sekarang juga, bisiknya. Saya hanya menggeleng pelan. Masih ada satu urusan yang harus saya tuntaskan. Tapi tubuh saya mulai menyerah. Rasa perih berubah menjadi denyutan tajam yang menjalar ke seluruh kepala. Pak Jaka memapah saya menuju mobil. Para jurnalis yang tadi menyamar kini menampakkan diri. Mereka sibuk mengarahkan lensa kamera. Cahaya lampu kilat menyambar berkali-kali, mengabadikan setiap tetes kuah soto yang mengering di kebaya saya dan bekas kemerahan yang mulai membengkak. Saya tahu, besok pagi wajah saya akan menghiasi berita, bukan sebagai wanita lemah, tapi sebagai wanita yang berani mengungkap kebusukan yang terencana. Pagi pertama setelah badai, saya terbangun di kamar rumah sakit yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dapur maupun aura dingin rumah mewah. Rasa nyeri di pipi dan dahi masih terasa, seperti bara api yang belum padam. Namun,
pikiran saya jauh lebih jernih. Di atas meja, Sebuah tablet menampilkan berita utama dari berbagai portal. foto Hendra yang digiring polisi dengan latar belakang meja prasmanan soto menjadi konsumsi publik. Tapi yang membuat saya tertegun adalah hasil penyelidikan awal yang dikirim pengacara. Bapak Gunawan datang menjelang siang, Membawa map biru berisi laporan audit forensik. beliau menjelaskan dengan hati-hati bahwa penyiraman kuah soto itu bukan sekedar ledakan amarah. Hendra ternyata telah menjalin komunikasi intensif dengan seorang makelar aset selama 3 bulan terakhir. Rencana mereka sangat spesifik. Hendra harus menciptakan kondisi di mana saya terlihat mengalami gangguan mental di depan publik. Dengan begitu, ia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengambil alih hak pengelolaan seluruh aset bisnis saya, dengan alasan melindungi harta bersama dari pemilik yang sudah tidak waras. Penyiraman itu adalah cara tercepat memicu reaksi. Hendra berharap saya membalas dengan kekerasan, histeris, atau tindakan gila yang bisa direkam dan dijadikan bukti bahwa saya sudah kehilangan akal. Ia ingin dunia melihat saya sebagai wanita sukses yang hancur dan berbahaya. Sementara ia tampil sebagai suami penyabar yang terpaksa bertindak tegas. Namun ia tidak menyangka. Saya justru tetap diam dan membiarkan luka itu menjadi saksi bisu kejahatannya. Saya menarik napas panjang, merasakan sesak di dada saat menyadari pria yang berbagi selimut dengan saya selama 10 tahun tega merancang penghancuran diri istrinya sendiri demi menutupi hutang judi sebesar 4 miliar rupiah yang ia sembunyikan di luar negeri. Lebih mengejutkan lagi, peran Ibu Ratna bukan sekedar pendukung. Beliaulah yang memberi ide menggunakan acara buka puasa bersama para pejabat sebagai panggung eksekusi. Beliau tahu betul, bagi seorang pengusaha catering, citra dan kepercayaan pelanggan adalah segalanya. Jika saya dipermalukan di hadapan mereka, dapur Ambar akan runtuh dalam semalam. Dan saat itulah mereka bisa masuk untuk menyelamatkan sisa-sisanya. Mereka benar-benar ingin membunuh karakter saya secara sosial sebelum merampok saya secara finansial. Saya menyandarkan kepala ke bantal. Pengkhianatan ini terasa lebih panas daripada kuah soto yang membakar kulit. Ternyata di rumah yang saya bangun dengan penuh kasih, saya hidup bersama 2 ekor pemangsa. Hendra meringkuk di sel tahanan sementara, menghadapi pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Bapak Gunawan juga menemukan bukti bahwa Hendra melakukan pemalsuan tanda tangan untuk beberapa dokumen pinjaman ilegal. Ini berarti ia juga menghadapi tuntutan tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Saya melihat foto Hendra di layar tablet. Ia terlihat sangat kecil dan tidak berdaya, jauh berbeda dari sosok arogan yang mengangkat sendok semalam. Kebencian saya mulai memudar, berganti menjadi rasa iba yang dalam. Bagaimana bisa seseorang menjadi begitu rakus hingga kehilangan kemanusiaannya? Ia menghancurkan hidupnya sendiri demi mengejar angka semu di layar judi. Tanpa menyadari, ia telah memiliki segalanya bersama saya. Ibu Ratna kini dalam pengawasan pihak berwajib atas dugaan keterlibatan dalam perencanaan tindak pidana. Meski beliau tidak menyentuh sendok panas itu, setiap kata provokasi dan skenario yang ia susun memiliki konsekuensi hukum. Saya memutuskan untuk tidak memberi keringanan. Selama bertahun-tahun, saya menjadi menantu yang terlalu sabar, memberikan segalanya, hingga mereka lupa bahwa kesabaran saya punya batas, dan batas itu telah dilewati. Sore harinya, Pak Jaka datang membawa makanan rumahan yang dimasak sendiri oleh para staf. Mereka menolak mengirim menu catering karena ingin memberikan sesuatu yang lebih personal. Semua anak di dapur mendukung ibu. Mereka bilang tidak akan membiarkan siapapun menyentuh dapur Ambar, ucap Pak Jaka dengan mata tulus. Kata-kata itu jauh lebih menyembuhkan daripada obat apapun. Saya menyadari sesuatu. Meski saya kehilangan keluarga dalam arti darah dan hukum, saya memiliki keluarga dalam arti perjuangan dan loyalitas. Bisnis saya bukan sekedar omset miliaran, tapi sekumpulan orang yang menggantungkan hidup dan harapan pada saya. Saya tidak boleh hancur hanya karena luka ini. Beberapa hari kemudian, saya keluar dari rumah sakit. Perban di pipi kanan,
masih terpasang. Pak Jaka menunggu dengan mobil operasional catering. Bukan mobil mewah yang dulu saya pakai bersama Hendra. Saya sengaja meninggalkan semua fasilitas yang berkaitan dengan kenangan pahit itu. Di dalam mobil, saya membuka tablet dan memeriksa data dari tim teknologi informasi independen yang saya sewa diam-diam sebulan lalu. Kejutan sesungguhnya dari strategi pertahanan saya bukan hanya kamera tersembunyi. Selama ini, orang hanya mengenal Dapur Ambar sebagai perusahaan catering. Mereka tidak tahu, saya telah mengakuisisi saham di beberapa perusahaan pemasok bahan baku utama melalui perusahaan cangkang atas nama ibu kandung saya. Ini kartu as saya. Ketika Hendra dan Ibu Ratna mencoba sabotase dengan memutus aliran dana atau menghasut para pemasok, mereka justru sedang menggali kubur sendiri. Mereka tidak sadar, orang yang mereka hadapi bukan hanya koki yang sibuk di dapur, melainkan seorang ahli strategi yang sudah mengamankan setiap rantai pasok bisnisnya dari hulu hingga hilir. Ibu, pengacara Bapak Hendra menghubungi kantor lagi pagi ini. Mereka memohon agar ibu mencabut laporan penganiayaan. Dengan imbalan Bapak Hendra melepaskan semua tuntutan harta Gonogini. Lapor Pak Jaka sambil fokus menyetir. Saya hanya tersenyum tipis. Betapa naifnya mereka. Masih berpikir ini soal tawar-menawar materi. Padahal ini soal harga diri dan keadilan yang tidak bisa dibeli dengan selembar perjanjian. Saya tidak akan pernah mencabut laporan itu. Pakistan. Saya ingin Hendra merasakan dinginnya lantai penjara, agar ia punya banyak waktu merenungi setiap pertaruhan yang ia lakukan dengan hidupnya dan hidup saya. Setibanya di kantor pusat Dapur Ambar, saya disambut tepuk tangan seluruh staf. Mereka tidak menatap saya dengan kasihan, melainkan dengan hormat dan kagum. Saya berdiri di atas podium kecil di ruang pertemuan dengan suara tegas tanpa getaran. Saya mengumumkan bahwa mulai hari ini Dapur Ambar akan bertransformasi. Tidak hanya bergerak di bidang kuliner, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan bagi wanita korban kekerasan. Saya akan menyisihkan 30% keuntungan perusahaan untuk mendanai bantuan hukum dan rehabilitasi bagi mereka yang mengalami nasib serupa. Inilah cara saya mengubah luka bakar di wajah menjadi cahaya harapan bagi orang lain. Lalu, pengungkapan terbesar terjadi. Saya meminta tim kreatif menayangkan sebuah rekaman. Di layar muncul pengakuan dari makelar aset yang selama ini bekerja sama dengan Hendra. Ternyata pria itu telah berbalik memihak saya setelah saya menawarkan kompensasi yang lebih manusiawi. Dalam rekaman itu, ia membeberkan semua dokumen palsu yang disiapkan Hendra, termasuk rencana membakar salah satu gudang catering saya demi klaim asuransi besar untuk membayar hutang judinya. Suasana ruangan mendadak senyap. Para staf terpukul menyadari betapa jahatnya rencana suami majikan mereka. Saya sengaja membagikan rekaman ini ke media sosial secara bersamaan, agar tidak ada lagi celah bagi Hendra membangun narasi sebagai korban. Ibu Ratna, yang saat itu sedang di kantor polisi menjenguk putranya, dikabarkan pingsan saat melihat berita itu di televisi ruang tunggu. Beliau kini sadar, menantu yang selama ini ia anggap lemah dan mudah dibodohi, ternyata adalah arsitek dari kehancurannya sendiri. Pekan-pekan berikutnya berjalan seperti yang saya rancang. Saya telah memastikan secara hukum, tidak ada satupun celah bagi mereka untuk menyentuh harta yang dihasilkan dari keringat saya. Pagi itu, udara di sekitar pengadilan negeri terasa lebih berat daripada uap kaldu di dapur. Saya turun dari mobil dengan langkah tenang, mengenakan setelan blazer putih gading yang kontras dengan rambut hitam saya. Perban di pipi telah digantikan plester tipis warna kulit, menutupi bekas luka yang mulai mengering. Puluhan wartawan berebut mengambil gambar. Saya tidak gentar. Saya menatap lurus ke depan. Hari ini sidang perdana atas kasus penganiayaan berat dan penipuan yang dilakukan Hendra di dalam ruang sidang yang dingin. Saya duduk di barisan depan, didampingi Bapak Gunawan. Hendra dibawa masuk dengan tangan terborgol, mengenakan rompi tahanan oranye. Wajahnya kuyu, pipinya tirus, matanya yang dulu penuh kilat kesombongan kini hanya menyisakan kekosongan. Ia tidak berani menoleh ke arah saya. Di belakangnya, Ibu Ratna duduk di kursi pengunjung. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Tidak ada lagi perhiasan emas mencolok. Kesombongannya telah runtuh oleh kenyataan bahwa rumah mewah mereka kini resmi disegel
dan dialihfungsikan menjadi rumah aman bagi perempuan. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan suara lantang. Setiap kata, mulai dari rincian penyiraman kuah panas di depan 50 tamu, hingga manipulasi rekening perusahaan, terdengar seperti palu yang menghantam peti mati masa lalu saya. Jaksa memaparkan bukti digital yang saya kumpulkan, termasuk rekaman audio rahasia di mana Hendra dan ibunya tertawa saat merencanakan cara mempermalukan saya agar aset bisnis bisa mereka rampas. Ruang sidang sempat gaduh oleh gumaman pengunjung yang tidak percaya akan kekejian rencana itu. Saya melihat Hendra semakin menunduk, seolah ingin menghilang ke dalam lantai. Tidak ada lagi celah untuk menyangkal. Setiap bukti yang saya serahkan adalah fakta hukum yang tak terbantahkan, diverifikasi oleh ahli forensik digital dan saksi mata yang kredibel. Puncaknya, jaksa memutar video CCTV tersembunyi yang merekam kejadian di malam Idul Fitri. Di layar besar terlihat sangat jelas bagaimana Hendra dengan penuh kesadaran mengangkat sendok berisi cairan mendidih dan menyiramkannya ke wajah saya. Suara jeritan tamu yang terekam membuat suasana sidang mencekam. Saya memejamkan mata sejenak, bukan karena takut, tapi karena ingin merasakan perbedaan antara rasa sakit malam itu dengan kekuatan yang saya miliki sekarang. Setelah sidang ditunda, saya berjalan keluar melewati Ibu Ratna. Beliau mencoba mencegah saya, menangis sesenggukan, meraih tangan saya untuk meminta ampun. Tolong cabut laporannya. Hendra itu anakmu juga. Dia suami ibu. Ibu, mohon, kami tidak punya apa-apa lagi, rintihnya. Saya melepaskan tangan beliau dengan lembut namun tegas. Saya menatap matanya yang basah. Ibu salah. Hendra bukan anak kecil. Dia pria dewasa yang memilih menjadi penjahat. Dan ibu adalah guru yang mengajarinya cara menghancurkan orang yang mencintainya. Belas kasihan saya sudah habis terbakar bersama kuah soto malam itu. Saya berlalu tanpa menoleh lagi. Beberapa pekan kemudian, kontrak kerjasama dengan 5 hotel bintang 5 saya tanda tangani. Tragedi yang menimpa saya justru menjadi katalisator bagi kepercayaan publik yang lebih besar terhadap integritas bisnis saya. Orang melihat di balik rasa makanan yang lezat, ada seorang pemimpin dengan keteguhan moral luar biasa. Akhirnya tiba hari sidang putusan. Ketukan palu hakim bergema 3 kali di ruang sidang yang hening. Gugatan cerai saya dikabulkan sepenuhnya. Seluruh tuntutan harta gonogini dari pihak Hendra ditolak mentah-mentah karena bukti pengkhianatan dan tindak pidana yang tak terbantahkan. Hendra dijatuhi vonis 7 tahun penjara atas penganiayaan berat dan penipuan saat ia dibawa kembali ke sel. Ia sempat berhenti sejenak, mencoba mencari secuil pengampunan di mata saya. Namun, ia hanya menemukan pantulan dirinya sendiri, yang kini menjadi orang asing. Saya berdiri dari kursi, merasakan beban bertonton yang selama ini menghimpit pundak saya lepas. Tidak ada rasa puas yang meluap, hanya ada kelegaan yang sunyi dan dalam. Saya tidak langsung pulang ke kantor. Saya menuju sebuah bangunan bercat putih di pinggiran kota yang baru saja diresmikan. Di atas gerbangnya terpasang papan nama kayu yang elegan. Gria Ambar, Pusat Pemberdayaan dan Perlindungan Wanita. Inilah wujud nyata dari dendam yang saya ubah menjadi kasih sayang. Di dalam, beberapa wanita yang menjadi penghuni pertama menyambut saya dengan senyum tulus. Mereka para penyintas yang sedang belajar mandiri melalui kelas memasak dan manajemen bisnis yang saya sediakan gratis. Saya melihat mata mereka yang mulai kembali bercahaya. Cahaya yang dulu sempat padam. Persis seperti yang pernah saya alami. Saya menyadari, misi hidup saya kini jauh lebih besar daripada sekedar mencetak laba miliaran. Dapur Ambar telah berevolusi menjadi sebuah gerakan. Sebuah wadah di mana rasa sakit diolah menjadi kemandirian yang manis. Sore harinya, saya duduk di taman belakang Gria Ambar sambil menikmati secangkir teh. Saya membuka ponsel dan melihat mutasi rekening terbaru. Bukan untuk memeriksa kekayaan, melainkan memastikan dana beasiswa bagi anak-anak korban kekerasan telah tersalurkan. Saya tersenyum melihat angka-angka itu. Uang kini hanyalah alat, bukan lagi tujuan utama. Ibu Ratna dikabarkan kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di kota asalnya. Hidup dari sisa tabungan yang menipis, tanpa ada lagi menantu yang bisa ia perah. Saya tidak membencinya lagi,
Kebencian hanya akan mengotori hati yang sedang saya sembuhkan. Matahari mulai terbenam, memancarkan warna jingga yang serupa dengan kuah soto yang dulu menyiram wajah saya. Namun kini, warna itu tidak lagi membawa ketakutan. Ia adalah warna fajar baru. Saya menyentuh pipi saya, merasakan kulit yang tidak lagi sempurna, namun menyimpan cerita yang luar biasa. Luka itu kini bukan aib, ia adalah medali keberanian. Sebuah pengingat bahwa saya pernah melewati api dan tidak hangus karenanya. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah menukar harga diri dengan rasa aman yang palsu. Dan jangan pernah mengira kesabaran seorang wanita adalah tanda kelemahannya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, membiayai seluruh rumah tangga seorang diri, namun tetap dianggap tidak berguna. Bekerja keras siang malam, namun tetap dituduh tidak tahu diri. Jika kalian sedang berada di posisi itu, ketahuilah, nilai diri kalian tidak ditentukan oleh orang yang gagal menghargainya. Ada juga banyak suami seperti Hendra di luar sana yang merasa kerdil oleh keberhasilan pasangannya, lalu memilih menghancurkan daripada bersyukur. Iri pada orang yang paling mencintainya adalah racun yang membunuh pelan-pelan. Ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kuasa atas anaknya, justru menggiring anak itu menuju jurang. Cinta yang posesif bukanlah cinta, ia adalah belenggu. Hendra kini menghitung hari di balik jeruji. Ibu Ratna memulai hidup dari nol di usia senja, tanpa kehormatan. Sementara saya berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Bukan karena saya membalas dendam, tapi karena saya memilih untuk tidak hancur dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa membiarkan luka menenggelamkan kita atau menjadikannya tangga untuk bangkit. Saya memilih bangkit. Nama saya Ambar, usia 33 tahun. Dan di hari raya itu, saya tidak hanya kehilangan seorang suami. Saya memenangkan kembali diri saya sendiri. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.